Mari kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat yang pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ada hubungan yang jelas dalam firman Tuhan tentang kebutuhan seksual dalam kehidupan manusia. Karena itulah sebaiknya laki-laki dan perempuan itu menikah supaya mereka tidak jatuh dalam dosa percabulan. Bahkan di dalam pernikahan, Rasul Paulus menghimbau supaya di dalam pernikahan suami istri nggak saling menjauhi karena ternyata seks merupakan kebutuhan. Dan ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, iblis dapat menggodai kita. Nah, bagi Anda yang sudah menikah, saya berdoa firman Tuhan ini bisa jadi pengingat, pelajaran yang berharga dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa sekalipun kita sudah jadi pengikut Kristus, orang percaya, anak Tuhan, kita nggak kebal sama dosa. Nah, seharusnya sebagai orang percaya yang lahir baru, kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita juga menjauhi yang namanya percabulan. Ada bahaya perselingkuhan dalam pernikahan orang Kristen, karena orang Kristen nggak kebal sama dosa. Kolose 3 dengan judul perikop manusia baru ayat yang kelima bilang gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau kita memutuskan untuk ikut Yesus, kita mulai hidup baru, jadi manusia yang baru. Kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama, pemikiran yang lama. Kalau orang yang nggak ngerti kebenaran, pernikahan itu bukanlah menjadi sesuatu yang sakral untuk dijaga, tapi bagi orang percaya harusnya kita ngerti ada batasan-batasan yang harus kita jaga supaya jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Kita harus mematikan diri kita dari segala sesuatu yang duniawi, salah satunya percabulan. Kita harus akui bahwa banyak sekali orang Kristen yang selingkuh. Mengapa orang Kristen selingkuh? Saya ingin bagikan salah satu penyebab perselingkuhan. Yang pertama, karena tidak setia. Ada beberapa orang yang punya komitmen issue, sulit untuk komitmen dalam hubungan. Punya bawaan memang nggak setia. Kelihatan dari sejak dating, dari pacaran pun sudah nggak setia. Dan di dalam pernikahan biasanya sama. Kami menemukan di banyak pernikahan Kristen, orang-orang konseling kepada kami, banyak sekali yang suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Ada yang nggak cukup satu, memang mata keranjang aslinya. Kemudian salah satu penyebab perselingkuhan yang kedua, pembiaran dalam keretakan rumah tangga. Seringkali ketika suami istri bermasalah, nggak diselesaikan, dibiarkan. Bahkan saling mendiamkan. Masalah-masalah di rumah tangga, keretakan yang tidak dibereskan, akhirnya akan mengarah kepada perselingkuhan. Karena tidak happy dalam rumah tangga, biasanya akan cari kebahagiaan di tempat lain. Kemudian salah satu penyebab perselingkuhan adalah kekecewaan yang terpendam. Efesus 4 ayat 26 bilang gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amarah yang dipendam akan menjadi kesempatan buat iblis masuk dalam hidup kita, merusak rumah tangga kita. Karena itulah kita tidak boleh simpan kemarahan, termasuk kekecewaan. Beberapa hubungan yang sebenarnya membuat kita tidak bahagia dalam rumah tangga, kita kecewa sama pasangan kita, tapi kita pendam. Pembiaran dan kekecewaan yang terpendam akhirnya membuat keintiman hilang dan kemudian menjadi akar perselingkuhan. Banyak rumah tangga yang gak bahagia, lalu mereka membiarkan dan akhirnya berakhir dengan perselingkuhan, dan kita bisa tebak akhirnya perceraian.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.